Banten merupakan daerah multikultural yang dimana ada berbagai macam etnis di daerah Banten, seperti etnis Tionghoa, Bugis, Jawa, Sunda, dan Bali. Tempat beribadahan juga berdiri dengan apik dan damai, salah satunya Vihara Avalokitesvara yang berdiri megah di antara mayoritas penduduknya yang memeluk agama Islam. Konon vihara ini sudah dibangun sejak abad 16. Pembangunan vihara ini juga tidak bisa dilepaskan dari Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 wali penyebar agama Islam di Indonesia. Inilah Vihara Avalokitesvara yang terletak 15 km arah utara dari kota Serang, Banten. Sejarah pembangunan vihara yang terletak di Kecamatan Kesemen, wilayah Banten lama ini berkaitan dengan Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Tokoh penyebar Islam di tanah Jawa ini memiliki istri yang masih keturunan Kaisar Tiongkok bernama Putri Ongtien. Melihat banyak pengikut putri yang masih memegang teguh keyakinannya, Sunan Gunung Jati membangun vihara pada tahun 1542 di wilayah Banten, tepatnya di Desa Dermayon dekat dengan Masjid Agung Banten. Namun pada tahun 1774, vihara dipindahkan ke kawasan Pamarican hingga sekarang. Versi lain menyebutkan vihara ini dibangun pada tahun 1652, yaitu pada masa emas Kerajaan Banten saat dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Gerbang dengan atap berhiaskan 2 naga memperebutkan mustika sang penerang matahari, menyambut pengunjung di pintu masuk sebelum pengunjung masuk lebih ke dalam vihara yang memiliki nama lain yaitu Klenteng Tridharma. Sebutan Klenteng Tridharma diberikan karena vihara ini melayani 3 kepercayaan umat sekaligus, yaitu Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Walaupun diperuntukkan bagi 3 umat kepercayaan, namun bagi wisatawan yang beragama lain sangat diperbolehkan untuk berkunjung dan melihat bangunan yang saat ini termasuk dalam cagar budaya di Provinsi Banten. Vihara Avalokitesvara memiliki luas mencapai 10 hektar dengan altar Dewi Kam Aim sebagai altar utamanya. Di altar ini terdapat patung Dewi Kan Im yang berusia hampir sama dengan bangunan vihara tersebut. Selain itu, di sisi samping kanan dan kiri terdapat patung dewa-dewa yang berjumlah 16 dan tiang batu yang berukir naga. Klenteng yang pernah terbakar pada tahun 2009 ini memiliki ukiran yang menceritakan bagaimana kejayaan Banten lama saat masih menjadi kota pelabuhan yang ramai. Terletak di samping vihara, ukiran ini juga menceritakan bagaimana vihara ini digunakan sebagai tempat berlindung saat terjadi tsunami beserta letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Walaupun pernah mengalami musibah, bentuk dan isi yang ada di dalam vihara masih dijaga keasliannya oleh pihak pengelola. Bahkan, bangunan vihara ini masih terlihat kokoh layaknya bangunan baru dengan warna merahnya yang khas. Menurut versi lain, vihara ini menjadi simbol warisan masa lalu. Bagaimana toleransi kerukunan antar umat beragama berjalan harmonis karena vihara ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Lalu bagaimanakah awal mulanya Sunan Gunung Jati yang merupakan tokoh Islam bisa mendirikan vihara ini? Kenapa bisa terjadi? Awal mulanya, Banten merupakan pelabuhan dagang yang sangat terkenal pada masanya. Ketika itu,
banyak para pedagang asing singgah ke Banten untuk melakukan perdagangan atau transit menuju pelabuhan lainnya di wilayah Nusantara. Salah satu yang datang ialah para pedagang Cina. Rombongan pedagang Cina dipimpin oleh Putri Ongtien yang merupakan keturunan Kaisar Tiongkok. Awalnya ia hendak melakukan perjalanan dagang ke Surabaya, namun di tengah perjalanan ia singgah di Banten. Melihat Banten sangat ramai aktivitas perdagangannya, ia memutuskan untuk tinggal lebih lama seraya melakukan perdagangan karena Banten juga merupakan daerah yang kaya akan lada dan merica sebagai salah satu komoditas rempah-rempah yang saat itu dicari banyak orang. Lama tinggal di Banten, akhirnya Putri Ongtien berkenalan dengan Syarif Hidayatullah, yaitu Sunan Gunung Jati. Lambat laun perkenalan mereka semakin dekat sehingga Sunan Gunung Jati menikahi Putri Ongtien yang saat itu sudah memeluk agama Islam. Pengikut Putri Ongtien yang berjumlah ribuan orang itu terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama beragama Islam, mengikuti Putri Ongtien, dan kelompok kedua masih memegang kepercayaan lamanya yaitu agama Buddha. Melihat adanya kelompok kedua ini, akhirnya Sunan Gunung Jati berinisiatif mendirikan vihara untuk para pengikut Putri Ongtien yang masih memeluk kepercayaan lamanya. Vihara ini didirikan dekat Masjid Agung, tepatnya di Desa Dermayon. Kemudian pada tahun 1774, vihara ini dipindahkan ke kawasan Pamarican dan hingga kini masih berdiri kokoh.